adalah syarat untuk mendapatkan kebahagiaan. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya izin berdiri Bapak Ibu. Ustaz kok sibuk aja kamera. Bapak Ibu buka YouTube saya nanti Yazid Minangkabawi 1986 Bapak Ibu. Baik, saya izin sedikit berdiri Bapak Ibu. Syarat-syarat untuk mendapatkan kebahagiaan. Setiap kita pasti mengharapkan kebahagiaan. Betul nggak Bu? Betul nggak Pak? Pasti kita mengharapkan yang namanya kebahagiaan. Sebejat-bejat apapun manusia, sejahat-jahat apapun manusia Bapak Ibu, pasti dia mengharapkan, menginginkan yang namanya kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kebahagiaan itu kepada kita Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah Yunus, surah yang ke-10 ayat yang ke-58, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakanlah Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu." Katakanlah Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, karena karuniaku, karena rahmat dan kasih sayangkulah, kata Allah Subhanahu wa taala, fabizalika falyafrahu, kamu itu bisa berbahagia, kata Allah. Jadi Bapak Ibu, Allah itu telah mengilhamkan kebahagiaan kepada kita, telah menanamkan kebahagiaan kepada seorang hamba. Apabila kebahagiaan telah ditanamkan, telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia memandang dunia ini Bapak Ibu begitu luas, berpikir secara positif, bergerak secara positif, maka dia tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Sebab apa? Kebahagiaan sudah tertanam di dalam hatinya Bapak Ibu. Dan begitu pula orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu mendapatkan kebahagiaan. Di saat di siang hari dia berpuasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, kata Nabi. Barang siapa yang berpuasa, kata Nabi, penuh dengan keimanan, wa ihtisaban, penuh dengan perhitungan, maka kebahagiaan yang akan didapati oleh orang yang berpuasa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, Allah ampunkan dosa kita Bapak Ibu. Lainnya Bapak Ibu ampunkan dosanya. Lain Bapak Ibu, lain diinginkan Bapak Ibu, diinginkan. Kita menginginkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Bapak Ibu tak makan di siang hari, tak minum di siang hari, apa-apa tak merokok di siang hari. Maka itu membuktikan, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak sampai di sana Bapak Ibu kebahagiaan yang Allah janjikan. Orang yang berpuasa, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa akan mendapati jalur khusus yang tidak akan dilewati oleh siapapun kecuali orang yang berpuasa, yakninya bernama pintu Ar-Rayyan. Jadi Bapak Ibu, khusus surga itu dilewati bagi orang yang berpuasa, dinamakan Ar-Rayyan, masuk melalui pintu Babur Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan, dan itu khusus dilewati bagi orang yang berpuasa. Itu tak ada dilewati oleh yang lain tuh Pak, tak dimasuki oleh yang lain Pak. Hanya orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia yang penuh dengan keimanan dia berpuasa? Yang pertama, berpuasa mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan telah mengikuti syariat-syariat agama. Tak kala dia berpuasa dan juga dia tidak meninggalkan aktivitas kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada je orang puasa Bapak Ibu. Apa puasanya? Puasa ular. Ada di situ Bapak Ibu? Mudah-mudahan tak ada di situ. Tapi di luar sana. Siapa puasa ular, inyumpai makan sahur Bapak Ibu, makan kanyang-kanyang. Jadi makan kanyang-kanyang, sudah makan kanyang-kanyang, bantai lalu oleh Pak Ketua. Bantai lalu oleh bila jagonya. Ada nang kadake asar, ada nang kadake maghrib, ada yang kadake zuhur. Alasannya apa? Awak puasa kecil. Memang antum aja yang puasa bersama kok. Maka orang yang seperti itu adalah orang yang berpuasa dengan tidak penuh keimanan. Dia tidak melaksanakan salat, dia tidak melaksanakan zikir, dan dia tidak bekerja, maka itu dilarang untuk berpuasa Bapak Ibu. Maka orang yang berpuasa dia penuh dengan keimanan, penuh dengan perhitungan. Walaupun dia berpuasa, maka dia tetap bekerja.
Walaupun dia berpuasa, dia tetap solat. Walaupun dia berpuasa, tetap mencari nafkah dan segala macamnya. Tak ada alasan untuk meninggalkan puasa. Itulah orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, Bapak Ibu. Dan penuh, kemudian orang yang berpuasa itu, Bapak Ibu, yang penuh dengan keimanan, yang penuh dengan perhitungan, Bapak Ibu. Mulut. Apa? Mulut ku lebih tajam daripada pedang, Bapak Ibu. Betul tak, Bapak Ibu? Bapak Ibu kena pisau, dia gi ubek, lain tak lama sakit itu, Bu. Betul tak, Bu? Betul tak, Pak? Tapi kalau lah keluar lidah yang tak batulang, Bapak Ibu, keluar macam kenal pepespa keluarnya, Bapak Ibu, sampai ke jantung tembak itu, Bapak Ibu, bertahun-tahun nampaknya wajahnya, Bapak Ibu, masih teringat ya, Pak. Dan itu manusia yang berpuasa tidak penuh dengan perhitungan. Makanya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah dia mengatakan perkataannya dengan perkataan yang baik. Kalau tidak, bahasa Jepangnya antok selah. Apa bahasa Jepangnya, Bu? Antok selah. Bingung, Ibu? Ini bahasa awak tu, Bu. Antok selah. Kalau tidak bermanfaat yang kita ucapkan, yang tidak berguna kita ucapkan, diam selah. Kalau itu akan merusak faedah puasa kita, akan merusak nilai-nilai puasa kita, maka orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, yang penuh dengan perhitungan, maka dia diam saja, Bapak Ibu. Lebih baik dia berzikir, kalau tidak disibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran. Maka itu manusia yang penuh dengan perhitungan. Kemudian manusia yang penuh dengan perhitungan, manusia yang penuh dengan keimanan, tak kala di sepertiga malamnya mendekat waktu azan subuh 10 menit, 15 menit, maka dia makan, Bapak Ibu. Kenapa makannya 10 atau 15 menit? Setelah kita makan, kita bisa melaksanakan solat subuh. Kita bisa melaksanakan solat subuh secara berjamaah ke masjid. Kalau orang yang berpuasa yang tidak penuh dengan keimanan, makan dia jam 3, Bapak Ibu. Makan dia jam 4, kemudian apa alasannya? Golek-golek seketek dulu kecil. Apa? Golek-golek seketek. Nan golek seketek kau menjadi talalok, Bapak Ibu. Takajiknya rupanya hari lah jam 8 rupanya ala bakuku ayam tetangga rupanya, Bapak Ibu. Maka manusia yang berpuasa seperti itu tidak penuh dengan perhitungan. Maka Nabi itu, Bapak Ibu, dia berpuasa tak kala 15 menit atau 10 menit mau azan dia makan. Dia minum, Bapak Ibu. Dan pada waktu itu sebelumnya dia melaksanakan salat tahajud. Dan pada waktu itu dia berdoa terlebih dahulu. Doa yang salah satu yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita makan sahur, maka berdoalah sebanyak-banyaknya. Apa doa? Terserah, Bapak Ibu. Doakan anak, doakan istri, doakan suami, mudahkan rezeki, jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka doa pada waktu itu, Bapak Ibu. Maka makan dengan yang manis-manis, makan dengan kurma. Maka minum dengan yang manis-manis, Bapak Ibu. Jadi minum dengan yang manis, makan kurma kalau ada, kalau tidak makan yang lain. Maka setelah kita makan, bersiap-siap kita untuk melaksanakan solat subuh ke masjid, maka penuh dengan perhitungan puasa kita, Bapak Ibu. Kemudian tatkala datangnya mau berbuka, begitu pula orang yang penuh dengan keimanan, dengan penuh perhitungan. 10 menit, 15 menit sebelum dia berbuka, Bapak Ibu, makanya kata Nabi, ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita menyegerakan puasa. Itu yang bermakna menyegerakan berpuasa itu, Bapak Ibu. Duduk kita di tempat pembukaan kita, dan sebelumnya Bapak Ibu berwuduk, ambil air wuduk di belakang, kemudian perbanyak baca doa di sana, Bapak Ibu. Dan itu salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu yang banyak awak lalaikan, Bapak Ibu. Kamano 10 menit itu, Bapak Ibu? Di 10 dan 15 menit itu ke mana? Ke bazar Ramadan. Apa yang ditengok?
sagalo makanan tu dicatat ke saudaranya. Cik tenda, meja sama kursi yang mengalih itu aja yang tak ditawarinya Bapak Ibu. Semuanya ditawari. Salah lawak 10.000, lotek cik, gado-gado cik, pical cik, es cik, ikut cik. Tak kala berbunyi azan sewaktu maghrib ataupun berbuka, apa yang lewat dari yang sebanyak tu, Bu? Bu, apa yang banyak? Apa yang banyak? Air putih yang lewatnya Bapak Ibu. Ambo contohkan terkait Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ambo awis sana Bapak Ibu. Jadi izin ambo santai Bapak Ketua. Jadi tak kala awak berbuka itu Bapak Ibu, yang paling banyak, yang paling acuk terlewati ikut Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Lah selesai apa? Kanyang pari ya Bapak Ibu. Lah selesai ya minum, lain tengok pical, lain tengok letek, lain tengok gado-gado, salah lawak, ndak ada yang tengok ledupak lewat ke saudaranya. Maka kanyangan dia air. Maka itu manusia yang tidak penuh dengan perhitungan Bapak Ibu. Mubazir. Akhirnya apa? Dibuang. Itu tidak penuh dengan keimanan, tidak penuh dengan perhitungan. Makna Nabi berbuka dengan kurma dan air putih itu Bapak Ibu, itu mengajarkan kepada kita sederhana. Mengajarkan kepada kita sederhana. Memang nikmat Bapak Ibu kalau kita berbuka dengan kurma itu Bapak Ibu. Memang nikmat. Berbuka kita dengan kurma, minum air putih, nikmat Bapak Ibu. Maka Nabi mengajarkan kepada kita konsep bagaimana kita sederhana, dan di sanalah letak kebahagiaan kita Bapak Ibu. Maka berdoa kita 10 minit ataupun 15 menit, ajak keluarga kita, jangan lagi keluar, udahlah di sini ajalah, apa yang ada itu rezeki kita. Maka duduk di sana berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita banyak yang kita inginkan Bapak Ibu. Maka itu salah satunya adalah kebahagiaan. Bapak Ibu malam seperti ini duduk di masjid, melaksanakan solat isya, mendengarkan kajian, akan dapati 4 kata Nabi. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ta'ala yasluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaikumus sakinah. Barang siapa yang berkumpul di suatu majlis, kata Nabi, dia mengkaji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dia mentadarusi ayat Al-Quran, maka dia akan mendapati 4 kebaikan yang tidak akan dapati di luar sana Bapak Ibu. Yang pertama, sakinah, ketenangan. Bapak Ibu, di mana tenang di sini daripada di diskotik? Tanam di situ oleh Bapak Ibu. Air gratis lo Bapak Ibu. Bayar atau gratis tu Bu? Gratis. Di luar tu 5.000 cik tu Bu. Apalagi di tempat-tempat yang enggak, di tempat-tempat yang susah untuk cari air, tu mahal air tu Bapak Ibu. Di situ gratis. Yang pertama, ketenangan. Kedua, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ghasiyahum rahmah. Malaikat Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan rahmat kepada kita ini Bapak Ibu yang duduk di majlis ilmu. Kemudian doa dari para malaikat Bapak Ibu yang kampe wa dzakrallahu fiman indah, dan dia akan dipuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ndak bahagia hati Bapak Ibu? Maka dengan 4 tadi Bapak Ibu duduk di sini. Kemudian setelah itu melaksanakan qiyamul lail. Nabi katakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, melaksanakan solat malam, salah satunya adalah solat tarawih, maka Nabi katakan, Allah ampunkan dosa kita. Apa nak bahagia Bapak Ibu di bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan? Orang yang tak kalah berpuasa ke Bapak Ibu akan mendapati 2 kebahagiaan yang tidak akan didapati oleh yang lainnya. Siapa dia? Tak kalah dia berbuka, tak kalah yang kedua adalah tak kala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di dalam surah Al-Kahfi, ayat yang paling terakhir Bapak Ibu. Apa yang Allah katakan? Barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaknya dia melaksanakan amalan soleh. Salah satunya adalah kita melaksanakan qiyamul lail. Maka ini termasuk amalan soleh. Salah satu fasilitas kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tidak ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala Bapak Ibu?
Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kesempatan, Allah yang memberikan kenikmatan, Allah yang memberikan kebaikan. Semuanya Allah yang memberikan kepada kita, Bapak Ibu. Dan suatu saat kita pasti akan rindu, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tak kala Bapak Ibu tak di rumah, tiba-tiba saja ada seseorang yang mau ngasih makanan kepada Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu penasaran, siapa yang ngasih makanan itu? Itu mah yang tetangga sebelah tuh mah, itu rumahnya, itunya blok ikut. Penasaran tak Bapak Ibu? Penasaran, baruannya diberikan makanan Bapak Ibu. Pasti Pak, oh ibu ke magi iyo, Bu, terima kasih banyak ya Bu ya, baru makanan Bapak Ibu. Ikut Allah magi ke saudaranya Bapak Ibu. Magi kenikmatan yang tidak ada nilainya. Siapa yang nak rindu dengan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Itulah kebahagiaan yang paling tinggi yang diharapkan oleh seorang hamba. Maka syarat dia meraih untuk mendapatkan kebahagiaan yang pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia harus beriman Bapak Ibu. Kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan segala amalnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala hamburkan bagaikan debu di atas tunggul Bapak Ibu. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan soleh dan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, laki-laki kah dia, perempuan kah dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjamin suatu kepada kita, yakninya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah bukakan pintu kebaikan kepada kita. Siapa yang tidak menginginkan Bapak Ibu? Anak dapat anak yang soleh, suami dapat suami yang soleh, istri dapat istri yang soleha. Jadilah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Siapa yang tidak bangga Bapak Ibu? Siapa yang tidak inginkan Bapak Ibu? Dan semuanya itulah dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah dengan amal soleh kita. Dengan solat kita Bapak Ibu, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Dengan puasa kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Dengan zakat kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Dengan melaksanakan hal-hal yang lain yang mendatangkan kerinduan dan keriduan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita, Pak. Yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, banyak jalan yang mesti yang kita lewati Bapak Ibu. Jangan jalan yang salah. Ada di tempat saya itu Bapak Ibu, di kampung dalam itu, saya tanya sama dia, bang, apa nikmatnya sabu itu bang? Tempat saya itu kan jualan sabu Bu. Apa nikmatnya sabu itu bang? Ustaz, sabuku nikmat Ustaz. Sabar apa nikmatnya sabu God? Ya, saat diisok Ustaz, itu nikmat Ustaz. Dunia aku milik awal Ustaz. Sudah tu? Ayo nak tahu Ustaz. Sudah tu apa hasilnya? Tenggen gilo mati. Ada seperti itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada Bapak Ibu. Ada orang yang sudah solat gila, ada orang yang sudah puasa gila, ada orang yang sudah zakat gila, ada orang yang sudah berinfak gila, ada orang yang setelah melakukan kebaikan stres. Tidak ada Bapak Ibu. Orang yang melakukan maksiat lah yang stres Bapak Ibu. Tak ada kebahagiaan Bapak Ibu. Ambillah banyak pengalaman di situ Bapak Ibu. Tak kalah mau diundang itu ya Pak, Ustaz, awak takziah Ustaz ikut dan segala macamnya, berceramah lambo Bapak Ibu, berceramah lambo panjang lebar dan segala macam, ikut dan segala macamnya. Ternyata almarhumku meninggal dalam keadaan overdosis Pak. Di mana letak kebahagiaannya? Tidak ada kebahagiaan itu Bapak Ibu, kecuali kita hinakan diri kita, sujud dan bangun kita di sepertiga malam, dan kita ringankan lidah kita untuk membaca Al-Quran. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa dituliskan dengan pena dan tidak bisa diucapkan dengan kata-kata Bapak Ibu. Seperti ikan yang apabila dia dikeluarkan dari air akan mati, begitu pula manusia apabila dia dijauhkan dari amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mati hatinya. Dan apabila dimasukkan ke dalam air ikan itu, maka ikan itu akan sehat dan akan bahagia. Dan seperti itu pula lah kita manusia Bapak Ibu. Maka apabila kita masuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah hati kita akan bahagia Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Bapak Ibu. Apabila kita telah pandai bersyukur dan bersabar, insya Allah kebahagiaan itu akan datang kepada kita Bapak Ibu.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.